Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan microbial nutrition and cultivation. Ini pertemuan kita yang seharusnya kita lakukan di minggu lalu. Ini saya gabungkan menjadi satu pertemuan ya. Jadi adalah materi tentang bagaimana kita bisa membuat bakteri itu tumbuh, lalu bagaimana kenapa bisa dia tumbuh, kita harus kasih apa. Ya, di sini topiknya tentang microbial nutrition and cultivation. Ya, jadi apa sih yang akan dipelajari di microbial nutrition? Yaitu ada nutrient requirement, jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh sebuah mikroba sebagai standar sebuah nutrien. Lalu ada tipe-tipe mikroba berdasarkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Jadi nutrisi yang dibutuhkan itu menentukan tuh mikrobanya ke arah mana. Lalu bagaimana proses intake dari nutrisi masuk ke dalam tubuh si mikrobia. Ya, yang keempat itu ada bagaimana how to cultivate microorganism, medium-mediumnya ada apa saja. Lalu isolation of pure culture itu saya tidak akan membahas karena kita sudah melakukannya itu ketika praktikum. Ya, jadi ketika kita ingin berbicara tentang microbial growth condition itu adalah kita harus memperhatikan ada makronutrien, lalu ada mikronutrien, ada growth factor, lalu ada environmental factor. Nah, environmental itu ada apa saja? Ada temperatur, ada pH, ada oksigen. Nah, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang nutrien, maka kita akan berbicara tentang substansi yang ada di lingkungan yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan proses yang namanya katabolisme dan anabolisme. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang nutrien, berarti ada substansi yang diambil dari lingkungan lalu digunakan oleh organisme untuk melakukan katabolisme dan anabolisme. Nah, kalian mungkin sudah belajar tentang katabolisme dan anabolisme, tapi kalau seandainya kalian belum pernah belajar tentang katabolisme dan anabolisme, saya juga punya video terkait dengan katabolisme pada mikroba. Itu bisa kalian nanti saya akan buat cardnya itu di video ini ya. Jadi nanti akan setelah video ini berjalan selesai nanti akan diarahkan ke video yang masalah terkait dengan katabolisme dan anabolisme. Oke, nah ketika kita bicara tentang nutrient requirement itu nanti kita kan tadi saya sudah bahas bilang bahwa ada makronutrien. Nah makronutriennya itu ada apa saja? Kategori dikatakan makronutrien itu adalah yang ukurannya besar ya, large amount. Itu terdiri dari ada karbon, lalu ada oksigen, lalu ada hidrogen, lalu nitrogen, lalu sulfur, lalu fosfor. Sebenarnya sulfur dan fosfor itu kadang-kadang tidak disebutkan sebagai makronutrien pada organisme tertentu. Tetapi pada mikroba itu menjadi hal yang paling penting ketika jenis mikrobanya misalnya mikrobanya itu hidup di tempat yang banyak kandungan H2S-nya, sulfurnya atau bagian yang banyak fosfornya. Sehingga itu dikatakan sebagai makronutrien. Ya, nah komponen ini dikatakan sulfur dan fosfor itu juga kadang-kadang menjadi komponen dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ya, lalu ada potasium, kalsium, magnesium, dan iron. Nah, ini merupakan menjadi bagian dari cation atau cation itu dalam proses metabolisme, yaitu kaitannya dengan enzim dan kofaktor. Lalu ada mikronutrien. Mikronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi dia sangat dibutuhkan. Jadi tidak boleh tidak ada. Jadi walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi dia itu harus ada. Ya, itu dikatakan dengan mikronutrien. Oke, lalu kita lihat ada growth factor. Jadi bagaimana sih bakteri itu bisa tumbuh? Jadi bakteri itu bisa tumbuh ada yang namanya growth factor. Jadi faktor-faktor pertumbuhan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dia dari bakteri itu bisa dikatakan disebut dengan growth factor. Growth factor itu ada apa saja? Ada asam amino, ada purin dan pirimidin, lalu ada vitamin ya. Jadi bakteri itu juga butuh asam amino, butuh purin dan pirimidin, butuh juga vitamin ya. Jadi di sana nanti itu dibutuhkan jumlahnya kecil sama seperti pada manusia atau tumbuhan atau hewan. Nah, nanti itu bisa meningkatkan pertumbuhan dari si mikroba ya. Jadi asam amino dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan ketika yang namanya sintesis protein ya. Untuk mensintesis protein dia butuh asam amino, purin dan pirimidin itu dibutuhkan untuk sintesis asam nukleat. Asam nukleat itu adalah DNA dan RNA.
Ya, jadi nanti kalau seandainya butuh bagaimana sih bakteri itu bisa membentuk DNA atau RNA untuk proses pembelahan dirinya, maka dia butuh purin dan pirimidin. Nah, mikroba itu ketika kita ingin tumbuhkan supaya dia membelahnya cepat, bisa tumbuhnya banyak, misalnya untuk proses fermentasi makanan misalnya, maka dia harus diberikan nutrisi berupa purin dan pirimidin. Lalu juga ada asam amino. Lalu juga ada vitamin. Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan vitaminnya vitamin B. Ya, ini merupakan bagian vitamin yang digunakan sebagai untuk kofaktor ya, kofaktor dari suatu enzim, dan dia dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi sangat sedikit dibutuhkan tapi harus ada ya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang microbial nutrition, tadi ini ada pengulangan saja ya, bahwa ketika kita berbicara tentang microbial nutrition, maka kita berbicara tentang bagaimana dia bisa mendapatkan energi dan bagaimana dia bisa mengkonstruk atau membentuk yang namanya komponen sel yang baru bagi sel bakteri. Nah, misalnya sel bakteri itu satu, supaya dia bisa membelah menjadi dua, maka dia butuh nutrisi. Ya, pertama, ketika dia ingin menggerakkan tubuhnya, maka ketika dia ingin melakukan metabolisme, maka dia harus menghasilkan energi, butuh nutrisi di sana, butuh makanan. Lalu ketika dia ingin membelah, artinya kan dia akan membentuk sel baru, membentuk dinding selnya lah, membentuk DNA-nya lah, membentuk kromosomnya. Ketika dia membelah, sehingga dia tetap harus membutuhkan nutrisi. Jadi dalam kata dasar, nutrisi itu untuk apa? Untuk mendapatkan energi dan membentuk sel-sel yang baru bagi si bakteri tersebut. Ya, majornya itu ada apa saja? Ada CHON, SP, lalu ada minornya ada K, kalium, kalsium, magnesium, ferrum, besi. Lalu ada trace elemen, ada Mn mangan ya. Ya. Zn, zinc, lalu ada kobalt, ada batal. Ada kobalt, ada molybdenum, ada nikel, ada kuprum ya. Ini sering digunakan pada mikroba, pada medium. Jadi kalau medium itu misal kayak kemarin kan masaknya itu kan nutrien agar ya. Kalau untuk yang kompleks-kompleks seperti ini itu nanti di bakteri-bakteri yang lebih spesifik. Ya. Jadi kebutuhan C, H dan O itu untuk apa? Untuk menserve. Jadi untuk sebagai bentuk dari skeleton atau rangka dari molekul-molekul organik. Jadi CHO misalnya untuk pembentukan karbohidrat di tubuhnya, protein, apalagi lipid atau apalah itu ya. Tapi yang jelas CHO itu merupakan backbone atau rangka penyusun untuk proses pembelahan dari proses yang nutrisi yang ada dibutuhkan oleh si mikroba tersebut. Ya, ini ada kalau dikatakan nanti hubungannya dengan fototrof ya, kayak autotrof, litotrof ya. Ini kan sudah sangat umum ya. Ya, kalau pakai auto itu CO2 otomatis, hetero, ada proto, auxo, foto pakai cahaya, bisa bakteri bisa melakukan fotosintesis, ada kemo bisa menggunakan bahan-bahan kimia ya. Ini organik, ini logam-logam, ini bisa dengan bahan-bahan organik. Jadi bakteri itu bisa menggunakan bahan organik, bisa menggunakan bahan anorganik, bisa menggunakan logam-logam, bahan-bahan kimia, atau juga bisa dia mengambil yang namanya cahaya matahari melakukan fotosintesis seperti pada tumbuhan. Ya. Lalu ini kalau seandainya kita lihat ada autotrof dan heterotrof. Saya tidak akan membahas lebih banyak karena kan kata dasarnya bahwa autotrof bisa mengcreate makanannya sendiri dan heterotrof juga bisa. Bakteri itu memiliki dua-duanya, bisa autotrof, bisa heterotrof. Nih ya, ini saya tidak bahas, saya lewatkan, tinggal dibaca saja. Nah, misalnya kayak heterotrof ini ya. Heterotrof itu adalah mikroorganisme, jadi yang tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Organismenya menggunakan bahan-bahan molekul organik sebagai sumber karbon. Ingat, bakteri itu membutuhkan yang paling utama adalah CHON ya. Bakteri itu butuh itu. Ya, jadi kalau seandainya dikatakan bakteri yang heterotrof itulah bakteri yang dia akan menggunakan molekul-molekul organik sebagai sumber karbon dia. Ya, misalnya sumber karbonnya apa? Misalnya dari karbohidrat, diambilnya C-nya. Ketika dia mengkonsumsi protein, maka yang diambil adalah nitrogennya, N-nya, gitu ya. Nah, dan yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita itu adalah organisme-organisme adalah yang heterotrof. Ya. Nah, bakteri itu ada, kalau seandainya kita bilang heterotrof, berarti kan dia menggunakan sumber karbon dari bahan-bahan organik.
Nah, misalnya bisa menggunakan dari bahan organik selulose, karbohidrat, sukrus, fruktos, banyak gitu yang isinya karbon-karbon. Nah, ada satu nama jenis bakteri namanya Burkholderia cepacia. Itu merupakan mikroorganisme yang versatile yang dia memiliki kemampuan bisa sesuka hati dia menggunakan karbon yang cukup beragam. Jadi dia secara versatile bisa apapun dilakukan sama dia, memiliki kemampuan untuk menggunakan beragam sumber karbon. Jadi dia bisa macam-macam pakai sumber karbonnya. Bahkan bisa menggunakan 100 sumber karbon ya yang digunakan oleh dia untuk melakukan metabolisme di tubuh dia. Oke. Nah, lalu ada contoh lain misalnya methylotropic bacteria menggunakan metanol, metan dan asam format sebagai sumber karbon dia. Jadi bisa macam-macam ya. Jadi kalau dibilang isi bakteri apa metanol atau isopropil alkohol, maka nanti di sana ada bakteri yang methylotropic yang bisa menggunakan metil, gugus metil di sana sebagai sumber karbon dia. Oke ya. Nah, ini masuk kita kalau tadi udah ada C, di sini kita akan membahas terkait dengan requirement for nitrogens, phosphorus and sulfur. Ya di sini digunakan untuk apa? Kalau tadi karbon untuk sebagai skeleton dari rangka dari molekul besar di tubuh bakteri, maka kalau di sini sebagai nitrogen, fosfor dan sulfur itu digunakan untuk mensintesis asam amino dan asam nukleat. Molekul yang sangat penting di tubuh kita. Di tubuh bakteri, ya. Nah, di sini adalah nitrogen yang merupakan penyuplai utama. Jadi karena memang asam amino, asam nukleat itu ada nitrogennya. Lalu ada fosfat, itu dia yang paling dikatakan juga sebagai suatu bahan yang secara inorganik tersedia di lingkungan gitu ya. Jadi biasanya dalam fosfat itu dalam keadaan terikat sehingga nanti ada fosfat tersedia dan fosfat yang terikat dengan logam-logam yang lain, maka dikatakan inorganic phosphate. Lalu ada sulfur, biasanya digunakan sebagai dalam proses asimilasi reduksi sulfat. Maaf ya ada suara ayam. Ini supaya terkesan suasana pedesaan dan menenangkan. Oke. Ini requirement of nitrogen, ini terlalu banyak ya tulisannya. Ya, ini saya langsung skip ke sini saja. Bentar lu, ini ada yang penting gak di sini? Nah, jadi ketika tadi dibilang bahwa nitrogen itu sangat perlu, yaitu untuk sintesis asam amino, lalu sintesis di sini dia kan di protein itu kan ada grup amin ya. Kalau kalian belajar kimia organik ya, di sana itu merupakan mikroorganisme sering menggunakan asam amino yang dari untuk digunakan sebagai sumber nitrogen dia. Nah, itu misalnya untuk pembentukan prekursor yang lain. Jadi pembentukan asam amino dengan menggunakan glutamat dehidrogenase ya, glutamat dehidrogenase. Oke ya. Jadi sebenarnya bakteri itu akan menggunakan nitrogennya untuk kehidupan dia untuk membentuk asam amino. Tetapi ketika kita menumbuhkan mikroba yang di medium, nanti kita tambahkan asam aminonya. Asam amino itu diambil sebagai sumber nitrogen untuk membentuk asam amino di tubuh dia. Begitu. Jadi dia butuh asam amino untuk membentuk asam amino juga, ya. Lalu contohnya itu paling banyak bakteri-bakteri yang bisa mengambil nitrogen di lingkungan itu adalah Rhizobium. Saya potong ayam itu bentar lagi. Ada Rhizobium. Ya, Rhizobium itu adalah yang berfungsi untuk menambat nitrogen dari lingkungan sehingga bisa diambil oleh tanaman. Nitrogen itu sebenarnya ada yang kita temukan di pupuk urea misalnya ya. Nih, tadi boleh nggak saya sembelih itu ayamnya ya? Tapi lagi puasa. Ya, ini ada requirement nitrogen, fosfor dan sulfur. Jadi nitrogen itu berfungsi untuk mensintesis asam amino, purin, pirimidin, kofaktor dari enzim dan substansi-substansi lainnya ya. Jadi bakteri ketika dia mengkonsumsi nitrogen tujuannya untuk membentuk poin-poin ini ya. Lalu ada fosfor. Fosfor digunakan untuk mensintesis apa? Asam nukleat. Ingat, DNA itu ada fosfatnya ya. Lalu ada fosfolipid, ada nukleotida, lalu ada sebagai kofaktor. Nah, beberapa protein dan beberapa komponen seluler lainnya ya.
Oke, lalu ada sulfur. Sulfur itu untuk mensintesis sistein. Sistein itu apa? Asam amino ya. Lalu ada metionin, asam amino. Biotin itu adalah vitamin B kalau nggak salah. Lalu ada tiamin. Jadi biotin dan tiamin itu merupakan vitamin. Jadi ada komponen penyusunnya itu berupa sulfur. Jadi bakteri itu ketika dia mengambil sulfur dalam tubuh dalam medium, maka dia nanti akan di-create menjadi sistein, lalu metionin, biotin dan tiamin dan beberapa karbohidrat lainnya. Sebentar, ternyata ayam tetangga, nggak mungkin saya bumi hanguskan. Oke, kita lanjut ya ke source of nitrogen. Jadi kalau saya dikatakan tadi itu sumber nitrogen itu ada apa saja? Ada ada nitrogen yang organik ya. Nitrogen yang organik biasanya didapatkan dari metabolisme asam amino. Oke, lalu ada yang bentuknya dioksidasi, dalam bentuk oksidasi dapatnya dari nitrogen inorganik, misalnya dari nitrat dan dari nitrit, ya. Lalu ada nitrogen inorganik yang dalam bentuk reduce, jadi berkurang ya. Ada bentuknya amonium, ya, amonia, nitrat, nitrit itu akan digunakan oleh bakteri akan dikonvert untuk sebagai sumber nitrogennya. Lalu ada nitrogen yang terlarut, itu adalah nitrogen yang ada di udara, lalu nanti akan ditambat, difiksasi, diikat oleh si bakteri supaya nanti bisa digunakan oleh dia. Misalnya pada rhizobium, pada akar kacang-kacangan. Oke, ini untuk yang fosfor. Nah, fosfor itu contoh ada bakteri yang bisa menggunakannya, itu adalah E. coli ya. Jadi E. coli itu bisa menggunakan fosfor, lalu ada beberapa bakteri saya itu juga sebagai bakteri yang pelarut fosfat. Jadi sebenarnya fosfor ini bisa ditemukan di mana saja ya. Jadi bisa ditemukan di air, bisa ditemukan karena kan itu kan dekomposisi dari bahan-bahan organik ya fosfor itu. Jadi misalnya kayak saya melakukan penelitian bakteri pelarut fosfat dari tanah. Yang saya lakukan itu di tanah Itera. Nah, di tanah Itera itu sangat asam. Nah, sangat asam sehingga sebenarnya ketika logikanya itu adalah ketika dia asam berarti ada sesuatu di sana. Nah, ternyata pas dikaji tanah di Itera itu banyak fosfor yang terikat dengan logam-logam sehingga menyebabkan pH-nya itu menjadi asam. Nah, terus saya mencari bakteri yang bisa menggunakan fosfat sebagai makanan baku utama dia. Jadi saya ambil tanahnya, saya isolasi, metode isolasi biasa ya. Lalu saya encerkan, saya isolasi di medium yang saya berikan. Medium yang saya berikan itu adalah fosfat ya, fosfat yang organik. Nah, nanti di sana kalsium ketika ada bakteri yang tumbuh di sana bisa melarutkan fosfat, artinya bisa memakan fosfat, maka nanti akan terbentuk zona bening. Nah, salah satu bakteri saya itu adalah Burkholderia territori dan ada Burkholderia metallica. Hampir sama kayak tadi ya, yang bisa menggunakan sumber karbon yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dicontohkan adalah E. coli. E. coli itu bisa menggunakan senyawa organofosfat ya, senyawa organofosfat yang seperti heksosa 6 fosfat. Jadi bakteri itu tidak harus mesti dia menggunakan fosfatnya harus yang fosfat tunggal, nggak mesti. Bisa jadi dia menggunakan heksosa 6 fosfat ya. Atau pada jalur metabolisme kita itu kan ada di jalur glikolisis. Nanti kan lihat glikolisis. Karena itu harus dipahami ya, kalau di mikrobiologi pangan atau di orang teknologi pangan itu tahapan glikolisis, apalagi siklus Krebs itu harus di luar kepala karena kita bermain di metabolisme di bagian sana gitu ya. Jadi nanti saya di sana di video yang metabolisme itu yang saya jelaskan kepada mahasiswa teknik lingkungan itu dengan bahasa yang cukup sederhana, dengan cara menghitung berapa ATP dan semuanya itu dengan yang sederhana. Silahkan ditonton video tersebut. Lalu ada phosphate source, itu nanti ada organic phosphate, lalu ada inorganik. Nah, yang kemarin itu saya gunakan itu untuk pertumbuhan bakteri saya pakai yang ini, inorganic phosphate. Ya, jadi bisa dimodifikasi sesuka hati. Lalu ada untuk yang sulfur itu digunakan untuk tadi ya, untuk sintesis protein, vitamin, dan untuk melakukan yang namanya sel-sel respirasi dan sel-sel fotosintesis. Ya, bisa didapatkan dari organik sulfur yang teroksidasi, yang tereduksi, lalu yang elementar. Ya, ini hanya sumber-sumbernya saja. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa sumber dan fungsi beberapa elemen itu pada bakteri itu sebenarnya fungsinya seperti apa. Ya, misalnya yang pertama itu kita lihat C. Ya, C itu kebutuhannya 50% untuk sebagai apa? Ya, untuk dia
sebagai material pembuat sumber untuk membuat material selulernya. Jadi untuk rangka tubuh si bakterinya itu membutuhkan sumber karbon yang cukup banyak. Bisa didapatkan dari organik, senyawa bahan-bahan organik, lalu bisa digunakan dari CO2, ya. Lalu ada oksigen. Oksigen itu digunakan untuk hampir sama seperti pada C, mirip-mirip ya, CHON itu kan hampir mirip ya. Nah, itu dia untuk sel material, sel water, lalu dia juga sebagai aseptor elektron dalam proses respirasi aerob. Nah, di video yang saya sebutkan tadi di sana juga membahas tentang respirasi aerob. Lalu ada nitrogen, ya. Nitrogen itu dia bisa didapatkan dari NH3, NO3, N2 bebas, ada bahan-bahan organik lainnya. Karena bahan-bahan organik memiliki kandungan dari protein. Nah, protein ketika dipretelin nanti kan isinya adalah nitrogen. Oke. Nah, itu merupakan fungsinya untuk apa? Membentuk asam amino, membentuk asam nukleat, nukleotida, dan sebagai koenzim. Lalu ada hidrogen. Hidrogen itu butuhnya 8% saja. Ya, kalau kalian lihat di sini ada C 50%, oksigen 20%, nitrogen 14%, hidrogen 8%. Ini hampir mirip ya. Bisa dapatkan dari H2O, air, organic compound, lalu ada H2 yang bebas. Ya, ini merupakan bagian yang paling utama dalam pembentukan sel water. Lalu ada yang bahan-bahan organik yang di dalam sel si mikroba. Lalu ada fosfor, inorganic phosphate, ya, itu berfungsi untuk apa? Untuk konstituen dari asam nukleat. Pembentukan asam nukleat butuh P di sana, nukleotida, fosfolipid, LPS, dan teichoic acid. Pertanyaan saya, apa itu teichoic acid? Apa itu LPS? Di mana kita bisa menemukan teichoic acid pada bakteri dan LPS itu bisa ditemukan pada bakteri mana? Ya, jadi pertanyaan saya nanti kalian jawab di bagian kolom komentar adalah apa itu teichoic acid? Apa itu LPS? Di bakteri apa kita bisa temukan asam teichoid dan di bakteri apa kita bisa menemukan LPS? Ya, itu harus kalian jawab karena itu seharusnya sudah dapatkan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya ingin tahu sampai mana sudah kalian dapatkan dari si LPS dan asam teichoid ini. Oke, lalu ada sulfur, ya, ada sulfur. Sulfur itu dia sumbernya itu ada, maafkan kendaraan itu. Sulfur itu ada yang SO4 dari H2S, asam bahan-bahan sulfur organik. Itu yang tadi saya sebutkan sebagai pembentukan sistein, metionin, glutathione, dan several koenzim-koenzim yang lainnya. Ya, kalau kalian pernah dengar iklan-iklan glutathione yang bisa memutihkan kulit, itu didapatkan dari molekul sulfur. Ya. Lalu ada kalium, ada magnesium, ada kalsium, ada Fe, ya. Itu digunakan sebagai kofaktor dan koenzim yang digunakan untuk mempercepat proses jalur metabolisme yang ada di tubuh bakteri, ya. Ini growth factor tadi, ya. Ada salah. Oke. Ada asam amino, ada bahan baku nukleotida, dan ada enzim kofaktor atau disebut juga dengan vitamin, ya. Jadi kalau kalian ingin supaya bakteri kan tumbuh cepat dengan segar, bugar gitu ya, tambahkan asam amino, tambahkan asam nukleotida, dan tambahkan vitamin di sana, gitu ya. Nah, ini kalau sana kita bilang bakteri itu butuh vitamin, ya butuh, pasti butuh, ya. Ada nama vitaminnya biotin. Biotin berfungsi untuk dalam proses namanya fiksasi CO2, ya, menangkap CO2 sebagai sumber karbonnya, ya. Lalu di bagian rantai C1 metabolisme C1. Kan nggak belajar itu, ya. Lalu ada cyanocobalamin, vitamin B12, itu bisa kalian temukan kalau kita minum, itu kan kalau pegel-pegel minumnya kayak neurobion itu ya, vitamin B12 namanya cyanocobalamin. Itu merupakan dalam proses yang berfungsi dalam proses metabolisme, bisa juga metabolisme C1 atau bagian grup-grup metil. Nah, cyanocobalamin itu bisa kalian temukan di mana? Di daging tempe. Tempe yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli dan Klebsiella pneumonia itu memiliki
gen yang bisa mengekspresikan pembentukan cyanocobalamin, sehingga makanya dikatakan tempe kedelai yang difermentasi menjadi tempe itu kayak nutrisinya sama seperti daging sapi, ya, karena memang cyanocobalamin ini ditemukannya pada daging sapi, sehingga ketika ada ke dalam proses pembuatan tempe, tempenya itu terkontaminasi oleh Klebsiella pneumonia dan E. coli, itu sehingga menyebabkan dalam proses fermentasi itu bakteri itu akan menghasilkan yang namanya vitamin B12 yang setara dengan daging, ya. Lalu ada asam folat yang berfungsi dalam proses metabolisme C1, ada asam lipoid itu dalam proses transfer acyl group, ya. Kalian sudah dapatkan kimia organik semester 2, seharusnya sudah paham bagian acyl group itu yang mana, methyl group itu yang mana, ya. Lalu ada asam pantotenat, prekursor untuk COA, ya, di bagian sebelum masuk siklus Krebs, di bagian dekarboksilasi oksidatif. Itu ada di mana? Nanti kalau kalian belum paham, lihat nonton video lagi di bagian glikolisis foto di video saya. Lalu ada vitamin piridoksin, vitamin B6 itu kita tambahkan sebagai asam metabolisme asam amino. Ada niacin, nikotinik acid, ya. Ini bisa digunakan dalam proses prekursor pembentukan NAD dan NADP, ini sebagai pembawa elektron dan atom-atom hidrogen, ya. Lalu ada riboflavin, ya, riboflavin. Ini niacin ini tahu nggak kalian sih, yang kalau anak-anak yang suka skincarean The Ordinary, ya, niacinamide. Nah, itu salah satunya, itu adalah vitamin B, ya, salah satunya. Lalu ada riboflavin, vitamin B2, itu adalah prekursor untuk FAD. Ini akan juga sebagai prekursor juga koenzim, ya. FAD, FNN itu adalah sebagai pembawa elektron. Jadi sama, NAD, NADP, FAD dan FNN sama-sama sebagai pembawa elektron dan atom hidrogen. Lalu ada tiamin, ya, vitamin B1 sebagai yang mentransfer gugus atau grup bagian grup aldehid. Oke. Ini ketika kita praktikkan kapan kita itu membutuhkan yang namanya growth factor, itu adalah karena memang fungsi awal tadi sebagai namanya growth, ya, artinya kita untuk meningkatkan pertumbuhan dari suatu mikroba kita. Misalnya dalam segi skala industri, ya, skala industri itu growth factor itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ketika di industri makanan atau industri minuman, misalnya fermentasi atau yang pengolahan limbah atau yang lainnya, itu sangat membutuhkan mikroorganisme supaya proses industrial prosesnya itu berjalan dengan lancar, sehingga mikroorganismenya atau bakterinya itu harus ditreat supaya dia itu bisa sehat, bugar, dan tumbuh dengan baik. Makanya diberikan yang namanya growth factor. Ya, ini tadi balik lagi ke kaitan antara mikroorganisme tipe-tipenya berdasarkan dari nutrisi yang dimakan, ya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh dia, kategorinya ada apa saja. Jadi ada berdasarkan energi source, ya. Ketika kita bicara tentang energi source, itu berarti ada fototrof. Fototrof itu adalah bakteri yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Dia bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Lalu ada kemotrof. Kemotrof itu adalah menggunakan energi dari mengoksidasi bahan-bahan kimia yang tereduksi, ya. Lalu ada berdasarkan sumber elektronnya, source of elektronnya. Jadi ada dikatakan sebagai organotrof, ya. Organotrof itu adalah menggunakan biasa, ya, organotrof bahan-bahan organik sebagai sumber untuk mereduksi bahan-bahan reduction potensialnya. Jadi untuk mereduksi elektron-elektronnya, gitu, ya. Lalu ada litotrof. Litotrof itu adalah menggunakan inorganik. Kalau tadi organotrof adalah organik, kalau ini yang inorganik. Prinsip kerjanya sama. Ya, kalau seandainya mungkin di sini kalau yang organotrof itu bahan-bahan limbah-limbah organik, kalau yang litotrof itu mungkin yang lebih ke logam-logam, ya. Nah, ini berdasarkan dari carbon source. Kalau tadi itu sebagai energy source, kalau lalu ada electron source, ini ada carbon source. Ketika kita berbicara tentang carbon source, maka kita akan bicara tentang autotrof, heterotrof. Autotrof itu menggunakan CO2 sebagai satu-satunya sumber karbon. Sedangkan heterotrof itu menggunakan bahan-bahan organik dan dia tidak bisa menggunakan CO2 sebagai sumber karbon. Artinya dia akan menggunakan sumber C dari yang lainnya, misalnya glukos, selulose, lalu fruktos, apalagi kitin, lalu ada apalagi laktos misalnya di susu, gitu, ya. Lalu ada prototrof. Prototrof ini memang
bisa tumbuh di medium yang sangat sedikit sumber karbonnya, ya, sangat sedikit. Jadi minimal medium, ya, yang hanya terdiri minimal mediumnya adalah sumber karbohidrat atau sumber karbon lainnya. Nah, biasanya ditambahkan juga bahan-bahan yang inorganik. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang golongan prototrof itu dia tough, lebih tahan terhadap apapun. Karena apa? Hanya dikasih sumber karbon yang terbatas, dia bisa tumbuh dengan maksimal. Ya, lalu ada auxotrof. Auxotrof itu adalah dia membutuhkan materi organik, materi bahan-bahan di mediumnya itu yang sangat kompleks. Jadi lebih cenderung ke dia spesies bakterinya secara genetik dia membutuhkan kompleks nutrisi itu yang cukup kompleks bahan-bahan organiknya, seperti ditambahkan asam amino, ya, nukleotida, enzim kofaktor untuk pertumbuhan dia. Sehingga bakteri-bakteri yang auxotrof itu yang harus ditambahkan growth hormone, ya. Lalu ada mixotropi, bukan mixologi ya ini ya. Jadi mixotropi mix. Jadi ada di sini dia menggunakan energi kimia, sumbernya dari organik, bisa inorganik, bisa pakai sumber karbon organik. Jadi bisa di mix ya, bisa campur-campur. Ya, ini ada foto litotropik autotrof. Ingat, ada foto di sini, ada lito di sini, lalu ada auto. Artinya apa? Artinya di sini dia bisa menggunakan energi cahaya. Lalu dia bisa mendapatkan CO2 sebagai sumber karbonnya, sehingga di sini bisa terjawab adalah fotoautotrof. Jadi menggunakan cahaya sebagai sumber energi dan CO2 sebagai sumber karbon. Lalu ada di sini ada foto litotropik autotrof. Litotropiknya apa? Ya, dia menggunakan inorganik donor seperti hidrogen sulfida sebagai elektron dia. Jadi kan tadi adalah litotropik autotrof. Jadi litotrof itu adalah bahan-bahan yang inorganik, bahan-bahan kimia gitu ya. Dan dia itu bisa menggunakan air ya, biasa kan autotrof itu kan air salah satunya bagiannya. Jadi kalau dikatakan fotolitotrof berarti dia bisa menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, CO2 sebagai sumber karbon, dan dia bisa menggunakan bahan baku berupa bahan-bahan inorganik sebagai pembawa donor atau pembawa elektron dari si bakteri tersebut gitu ya. Biasanya kita ada bakteri namanya purple and green sulfur bacteria. Bakteri hijau sulfur, bakteri ungu sulfur. Nah, itu bisa masuk dalam kategori ini. Ya. Lalu ada chemoorganotropik heterotrof. Dia bisa menggunakan sumber karbon selain tadi CO2 ya. Jadi sebagai sumber bukan cahaya, dia nggak bisa menggunakan cahaya, tapi dia menggunakan dia tidak menggunakan cahaya, tapi dia menggunakan bahan organik compound sebagai sumber energi, hidrogen, elektron, dan karbon. Ya, nah kebanyakan bakteri-bakteri organisme patogenik itu akan masuk ke dalam kategori ini, ya, karena dia menggunakan bahan-bahan organik. Oke. Ini ada foto organoheterotrof. Dia biasanya karena organo kata dasarnya, maka dia akan menggunakan di daerah-daerah yang terpolusi, yang banyak-banyak limbah-limbahnya ya. Dia bisa menggunakan, ingat ada kata dasar foto di sini ya, ada kata dasar foto, maka dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Lalu dia sangat berperan penting dalam dalam proses ecological, artinya dia bisa berguna dalam proses pembersihan lingkungan ya, karena dia berada di lingkungan yang habitatnya polusi. Oke, ada chemolithotropik autotrof. Jadi dia sifatnya autotrof, ya tahu ya autotrof. Lalu dia bisa mengoksidasi bahan-bahan organik seperti iron, nitrogen, dan molekul-molekul sulfur untuk pertumbuhannya. Lalu dia bisa menderivat energi dari elektron untuk biosintesis. Lalu dia bisa menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon karena ada kata dasar autotrof. Ya, lalu kita masuk ke bagian bagaimana sih proses dari si nutrisi yang di medium itu masuk ke dalam sel bakteri ya. Ketika kita ngasih makan bakteri ini atau mikroorganisme, maka dia bisa menggunakannya, memasukkannya ke tubuhnya.
Kalau pada manusia kan itu masuknya melalui mulut ya, langsung dikunyah-kunyah masuk ke pencernaan dan lain-lainnya. Nah, kalau pada mikroba itu tidak segampang itu karena kan dia bersel tunggal ya. Jadi dia bisa melakukan yang namanya dengan fagositosis. Fagositosis itu bisa masuk kategori si protozoa, bisa memakan ya, misalnya kayak amoeba gitu-gitu ya. Lalu bisa dengan kalau pada kita berbicara tentang mikroorganisme, bakteri, maka kebanyakan itu melalui namanya permeability absorption. Jadi menyerap dengan melalui membran yang secara permeabel. Oke. Nah, biasanya beberapa mikronutrisi itu masuk melalui jalur yang namanya difusi secara pasif, tidak perlu menggunakan energi, masuk aja gitu ya tanpa membutuhkan ATP. Lalu bisa juga dengan yang menggunakan ATP ya, misalnya transport aktif. Lalu ada difusi yang terfasilitasi. Lalu bisa dengan cara translokasi grup. Jadi ada pemetaan. Jadi pemisahan antara masing-masing grup di kompartemen-kompartemen dari si sel tersebut. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana kalian bisa membedakan apa perbedaan antara passive diffusion, facilitated diffusion, sama transport aktif. Kalian jawab bagaimana terjadinya mekanisme pada mikroba, ya. Oke. Kan nanti jelaskannya secara sederhana ya. Ini saya jelaskan, ini kan agak ribet ya, nutrient transport mechanism ini ya. Jadi kalau seandainya passive diffusion itu mulai dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi terendah. Apa zat terlarutnya itu lebih konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Jadi nutrisi yang masuk itu dari konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah supaya dia setimbang. Lalu ada diffusion rate ini tergantung dari ukuran ya, dari gradien konsentrasi dari si zat terlarut tersebut. Jadi kalau partikelnya ukurannya gede-gede atau konsentrasinya terlalu tinggi, maka dalam proses penyerapannya itu akan tergantung hal tersebut. Jadi kalau mau masuk, dia itu dilihat dulu bahwa ukuran partikelnya terlalu besar, maka harus dicacah-cacah dulu gitu ya. Konsentrasinya terlalu tinggi, maka dia harus perlahan-lahan masuknya gitu ya, nggak bisa langsung. Jadi sehingga ketika ada molekul yang ukurannya sangat besar, misalnya ada selulosa atau amilum misalnya ya. Amilum itu harus dipecah dulu dengan adanya enzim amilase, dipecah-pecah dulu menjadi lebih sederhana baru bisa masuk ke dalam sel. Jadi nggak segampang itu sekali ada nutrisi langsung ketelan sama dia, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang passive diffusion, maka kita berbicara gimana cara dia bisa pindah dari luar ke dalam sel. Maka dia harus dibutuhkan yang namanya H2O, ada O2, lalu ada CO2 yang berfungsi untuk menyalurkan. Jadi ada pertukaran di sana dari luar sel ke dalam sel, dari dalam sel ke luar sel. Itu dibantu oleh namanya, maka kita butuh air, butuh oksigen, butuh CO2. Mikroba juga seperti itu, ya. Lalu ada difusi yang terfasilitasi, dia akan menggunakan namanya proteinnya pembawa. Jadi nanti nggak langsung masuk saja, ada protein pembawa, makanya namanya terfasilitasi. Saya sembelih tuh ayamnya. Ya. Lalu ada gradien konsentrasinya yang jadi ketika ada perbedaan gradien konsentrasi dari lingkungan, maka itu yang akan membuat si molekul-molekul tadi bisa masuk ke dalam sel, ya, bisa masuk ke dalam sel. Lalu di sini belum ada energi ya, jadi belum ada energi yang dibutuhkan untuk supaya molekul itu bisa masuk ya, molekul itu bisa masuk nggak butuh energi, belum masuk. Nah, sedangkan ketika transport aktif itu sudah yang namanya karena dia gradien konsentrasinya itu sangat berpengaruh, maka dalam proses dari transport aktif ini dia membutuhkan energi mutlak. Makanya dalam transport aktif ini sudah dilakukan yang namanya metabolisme untuk membentuk yang namanya energi. Oke. Ini kita masuk sampai di sini jelas ya. Jadi kalau seandainya nanti kalau dikatakan bagaimana si nutrisi itu di medium bisa masuk. Lalu ini kita berbicara tentang kultur media. Kultur media itu bagaimana how to cultivate microorganism, bagaimana kita bisa menumbuhkan medium, yaitu kita menggunakan medium kultur. Medium kultur itu bisa ada macam-macam ya. Nanti kita harus menyiapkan medium kulturnya tergantung dari mikroorganismenya maunya apa. Balik lagi tadi ke sumber karbonnya apa, maunya apa. Jika kalian ingin menumbuhkan bakteri yang bisa menghasilkan enzim selulase, maka kalian harus kasih sumber karbonnya adalah selulosa. Jadi harus dilihat dari komponen kebutuhan CHONPS-nya ya.
Udahlah, maafkan ya ayam-ayam itu. Anggap aja ini musik-musik background dari video saya mengajar ini. Lalu bisa mediumnya itu bisa cair, bisa padat ya. Kayak kemarin itu kita praktikum ada yang cair, ada yang padat ya. Jadi bisa multifungsi itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan medium yang untuk melihat bakteri jelas, itu kita menggunakan medium yang solid, yang padat. Tetapi kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah bakteri, seringnya kita menggunakan medium yang cair. Ada juga yang menggunakan medium solid juga. Nah, ini kalau seandainya bisa untuk medium itu, kalau untuk gimana caranya kita bisa bikin solid itu dengan cara ditambahkan agar ya, agar-agar. Lalu bisa juga kalau untuk medium yang cair itu tidak ada membutuhkan agar ya. Lalu ada semi solid medium, medium yang ibaratnya itu kayak gel-gel antara padat sama enggak gitu ya, kayak goyang-goyang gitu, kayak odol-odol gitu ya. Nah, itu mediumnya itu ditambahkan gelling agent, jadi bentuknya kayak gel, dan dia biasanya menggunakan agar juga, tapi agarnya kalau pada medium solid itu kisaran 3%, maka pada medium semi solid itu bisa kita masukkan itu 1 sampai 1,5%. Jadi misalnya kalau kalian buat medium 100 ml, kalian mau buat medium semi solid, maka kalian tambahkan agarnya 1 gram hingga 1,5 gram. 1 gram sih biasanya. Tapi kalau seandainya kalian ingin mediumnya solid banget biar enak digores dan enak disebar, itu kita pakai pakai agarnya itu kisaran 2 sampai 3%. Jadi 2 gram hingga 3 gram. Ya. Jadi itu komposisinya. Lalu ada gelatin ya, kalau seandainya nggak punya agar bisa pakai gelatin atau pakai gelling agent. Lalu bisa pakai juga silica gel ya. Silica gel itu hampir mirip dengan gelling agent ya. Ya. Nah, biasanya medium-medium ini berguna untuk kita mengamati mikroorganisme, karakteristiknya seperti apa, potensinya seperti apa. Jadi sebelum tahapan fermentasi, maka kita harus tetap melewati yang namanya metode kultivasi. Jadi kalau saya akan di teknologi pangan, bagaimana meng-create suatu makanan yang sudah mengalami proses fermentasi. Nah, nanti fermentasinya harus dikaji dulu. Apakah itu fermentasi yang spontan atau fermentasi yang dilakukan secara di treatment. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan makanan yang terfermentasi atau produk-produk terfermentasi, maka harus dikaji juga berapa masa diam si bakteri itu, berapa masa tahan si bakteri itu di makanan tersebut, sehingga nanti bisa dilihat berapa lama produk fermentasi itu tahan ketika dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, untuk membuat makanan fermentasi juga untuk mendeteksi apakah makanan yang kalian buat dengan berbagai teknologi kalian itu bisa bertahan lama atau tidak, ada masa expired atau tidak. Sehingga kan kerja nanti di bagian tekpang, di bagian kajian mikrobiologi itu bagaimana menentukan expirednya suatu makanan, layak konsumsi atau tidak. Nanti didukung oleh uji organoleptik juga, aroma, misal makanan fermentasi dilihat aromanya, lalu ada apalagi rasanya, karena itu komposisi dari mikroba ketika dikasih ke makanan atau disebut juga dengan fermentor, maka harus dilihat juga. Makanya nanti kalau kalian amati, kalau kalian suka makan yogurt, itu nanti ada yogurtnya itu yang manis, ada yang asam, ada yang asam banget, kecut banget. Itu permainan dari mikrobanya ya, bukan essence-nya, tetapi ada permainan mikrobanya. Kalau kalian perhatikan juga kalau Yakult itu nanti ketika dibiarkan lama, kalian beli tuh rasanya kan pasti rasa-rasa Yakult yang susu-susu segar gitu ya, asam-asam dikit. Tapi kalau seandainya kalian letakkan di luar kulkas, maka nanti akan ada rasa asam yang kecut. Nah, itu dikaji di mana? Kita tumbuhkan mikrobanya, kita hitung jumlah populasinya. Ya, karena semakin banyak populasi mikroba dengan ada bantuan nutrisi dan lainnya di medium itu membuat dia membelah terlalu banyak sehingga kaitannya dengan metabolik sekunder yang akan dikeluarkan. Itu sudah dijelaskan seharusnya di fase pertumbuhan mikroba ya. Lalu ini sangat penting. Jadi kalau kalian harus mengetahui kapan kalian menggunakan kultur cair, kapan kalian menggunakan kultur padat, medium apa yang digunakan, itu sangat penting. Walaupun kalian ini mata kuliahnya cuma mikrobiologi umum, nanti kan ada mikrobiologi pangan, dan teknologi pangan kan dibagi lagi ya. Ada yang kimia, ada yang biologi, ada yang teknologi, saya kurang paham. Tapi yang jelas ini bagian mikrobiologi itu menjadi poin yang sangat penting. Ya, nanti mediumnya itu kan bagi lagi ada medium yang secara define kita tahu bahwa bahan-bahan bakunya itu ada apa saja. Misalnya kayak kemarin itu Na kan kita tahu tuh komposisinya. Lalu ada medium kompleks, jadi ada medium yang kita ketahui secara bahan-bahan kimianya ada apa saja, lalu ada yang secara kompleks isinya. Ya, ini
chemical defined medium itu yang sudah exactly kita tahu bahan-bahan komposisinya di dalam satu botol itu. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau menumbuhkan bakteri yang secara genetik untuk kita kembangkan, ya. Misalnya kita pakai LB, ya, Luria broth, ya, itu kita pakai untuk karena secara chemical kita sudah tahu bahwa itu bahan-bahannya apa saja, sehingga kita bisa mengkarakterisasi genetik dari bakteri tersebut. Bukan langsung dengan medium, tapi nanti ada treatment tahapan genetiknya. Lalu ada medium yang kompleks yang sebenarnya kita tidak tahu secara pasti apa sih kandungan bahan-bahan kimianya, ya. Jadi inti biasanya diambil dari tanaman, bisa diambil dari hewan, ya. Misalnya diambil dari tanaman apa? Dari susu kedelai, gitu ya. Lalu dari susu sapi, milk protein, ya. Misalnya itu sering digunakan untuk pengujian sesuatu, misalnya apakah di bakteri itu ada kontaminan, beberapa bakteri-bakteri patogen misalnya, ya. Itu menggunakan medium yang kompleks, tapi sebenarnya secara detailnya itu isinya apa, berapa sih nitrogennya, berapa sih proteinnya, itu kita nggak tahu persisnya, tapi kita tahu bahwa di sana itu dia berasal dari soybean meal misalnya, atau milk protein gitu, ya. Nah, contoh mediumnya itu adalah tryptic soy broth, ya. Lalu ini diulang lagi ya tadi. Nah, lanjut kalau tadi bahwa ada synthetic medium, ada kompleks medium, lalu nanti ada selective medium. Selective medium itu adalah medium yang digunakan untuk menseleksi, namanya selektif, ya, untuk menseleksi mikroba-mikroba yang spesifik saja, ya. Sedangkan medium diferensial itu medium yang digunakan untuk ngebedain antar satu mikroorganisme dengan mikroorganisme lain berdasarkan apa? Berdasarkan fase pertumbuhannya dan produk metabolik yang dihasilkan, ya. Misalnya selektif medium itu contohnya MSA. Ya, MSA. MSA itu adalah mannitol salt agar. Jadi dalam medium itu ada garam, ada gula mannitol. Nanti di sana bakteri-bakteri yang bisa tumbuh di sana itu adalah bakteri-bakteri kulit misalnya. Nah, untuk mengidentifikasikannya, medium MSA itu juga masuk kategori medium selektif dan medium diferensial, ya. Selektifnya apa? Selektifnya itu hanya bakteri-bakteri yang tumbuh di sana, bakteri-bakteri yang bisa hidup di kadar garam tinggi karena ada kadar garam di sini, ada salt, ya. Lalu diferensialnya apa? Nah, ketika ada bakteri yang bisa hidup di tempat garam tinggi, misalnya bakteri kulit. Bakteri kulit itu misalnya Staphylococcus aureus sama Staphylococcus epidermidis. Itu sama-sama di kulit, sama-sama bisa menggunakan garam. Tapi dia harus dibedain, ya, harus dibedain ya apa? Dibedainnya bagaimana dia bisa melakukan metabolisme dengan menggunakan mannitol, gula mannitol. Nanti kalau yang Staphylococcus aureus itu akan menyebabkan warna medium itu menjadi kuning, ya, sedangkan bakteri Staphylococcus epidermidis enggak, gitu ya. Sehingga itu menentukan bahwa ini medium ini selektif untuk bakteri-bakteri yang yang suka garam, lalu dia bisa dibedain antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Begitu, ya. Ini yang define medium tadi yang saya sebutkan, bahwa define medium itu seperti apa sih gitu ya. Spesifik bisa kita tahu bahwa konsentrasinya udah tahu. NaNO3 itu udah ketahuan berapa dalam 1 liternya, 1,5, 0,04. Ini ketahuan semua tuh. Itu define medium, ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menumbuhkan medium Escherichia coli, bahwa Escherichia coli itu isinya ini kebutuhannya. Ini tuh cyanobacteria untuk ini kebutuhannya, ya. Lalu ini kompleks medium. Kalian bisa lihat kan kompleks medium nih, saya balikin lagi. Nah, kalau di sini kan kelihatan NaNO3, K2HP4, bahan-bahan kimianya itu, bahan baku kimia itu ketahuan langsung. Sedangkan kalau yang kompleks medium itu isinya banyak, isinya banyak, tapi kan komponen itu gede-gede gitu loh. Ada pepton, itu kan nggak tahu itu pepton isinya ada apa saja. Beef extract, ekstrak daging, emang ekstrak daging ada apa saja? Lemak tahu nggak kita di situ berapa, gitu ya. Lalu tryptic soy broth misalnya, ada tripton, ada pepton, ada glukosa, sodium klorida, ada potasium. Jadi dia kompleks tapi nggak detail itu loh, nggak detail, ya. Nah, ini komponen dalam medium yang sering ada gitu ya, sering ada itu kalau kita menumbuhkan bakteri itu biasanya ada pepton, ya, itu karena kandungannya proteinnya sangat bagus gitu ya, sehingga bakteri itu bisa tumbuh karena di sana pepton ini merupakan sumber protein, ya. Lalu ada ekstrak-ekstrak, misalnya ada ekstrak beef,
beef extract, ada yeast extract itu untuk menumbuhkan bakteri gitu ya. Lalu ada yang dikasih agar. Jadi yang paling dominan itu beberapa medium yang memang pasti akan muncul, sering muncul itu adalah pepton, yeast extract, beef extract, agar-agar gitu ya. Nah, ini juga disebut ada medium, tipe medium yang secara umum, general purpose medium, medium yang digunakan untuk menumbuhkan seluruh mikroorganisme. Contohnya adalah yang kalian gunakan kemarin, ya. Banyak mikroorganisme tumbuh di sini. Itu medium, ada medium Na misalnya. Itu general purpose medium atau triptych soy agar karena memang kayak raya di situ mediumnya bisa tumbuh bakteri-bakteri. Lalu ada enriched media, medium yang diperkaya. Udah ada mediumnya yang general, ya. Lalu dia ditambahin lagi untuk mendeteksi sesuatu. Misalnya apakah bakteri ini patogen pada manusia atau tidak. Indikasinya adalah bakteri yang patogen pada manusia itu dia akan memakan darah. Maka medium enriched media untuk mengetahui apakah bakteri itu patogen atau tidak ditambahkanlah darah pada medium tersebut. Makanya dikatakan enriched medium. Ditambahkanlah agar darah di sini ya. Darahnya dapat dari mana? Darahnya bisa dapat dari kambing, bisa dapat dari domba. Ya, itu bisa digunakan blood agar. Nama mediumnya namanya blood agar. Yang diwarnanya merah, nanti kalau seandainya bakteri itu patogen atau enggak, nanti bakteri patogen itu bisa menghasilkan namanya protein hemolisin. Jadi hemolisin, protein lisin itu menghancurkan hemo itu darah, menghancurkan darah. Sehingga nanti hemolisin itu ada hemolisin alfa, beta, dan gamma. Nanti yang berbahaya itu adalah yang beta, yang bersih banget zonanya nanti, ya. Itu adalah medium-medium yang diperkaya. Nah misalnya Pak, kalau seandainya kan kita praktikum tuh terbatas, ITERA kan misalnya nggak ngasih duit untuk praktikum, udah, tapi kami mau praktikum banget gitu ya. Nah ketika kita ingin menumbuhkan bakteri yang general medium, itu misalnya pada medium Na tadi ya, mana Na? Nah nutrien broth ini, nutrien broth kan kalau ditambahkan agar jadi nutrien agar kan. Isinya adalah pepton dan beef extract. Oke, pepton dan beef extract. Nanti kalau seandainya kan nggak punya, kan punya beef extract. Beef extract bisa beli dari mana? Bisa beli dari daging. Maksudnya bisa dapatkan dari daging. Bisa beli daging, lalu kalian tambahkan agar-agar, lalu kalian tambahkan sedikit gula, kalian tambahkan sedikit mecin, maka jadilah yang namanya nutrien agar, ya. Jadi nutrien agar itu bisa kita buat seperti itu. Dulu saya pernah membuat pengabdian masyarakat di sebuah SMA. Karena memang praktikum mikrobiologi jarang dilakukan di SMA, saya lakukannya itu dengan cara mengedukasi cara proses pembuatan medium untuk menumbuhkan bakteri dengan bahan yang bisa kita temukan di pasar dan di dapur tanpa perlu beli di toko-toko kimia. Jadi waktu itu saya untuk menumbuhkan bakteri itu pakai beef, dagingnya direbus sampai udah mateng, airnya disaring, sisa airnya doang, airnya udah keruh itu, lalu ditambahkan gula, lalu ditambahkan dengan sedikit mecin karena di situ adalah monosodium glutamat, merupakan asam amino di situ, jadi asam amino, lalu ditambahkan garam sedikit sebagai sumber mineralnya, sebagai kofaktor, lalu nanti dicampurkan agar di terakhirnya, lalu dijadi deh agar-agar yang gurih-gurih nyoy gitu. Yaudah nanti ditumbuhkan bakteri, nah besok diamati tumbuh bakteri. Ya itu segampang itu. Atau kalian sebenarnya nggak punya PDA, potato dextrose agar untuk menumbuhkan jamur, bisa pakai kentang. Kentang direbus, airnya diambil, dicampurkan gula. Karena kita nggak punya dextrose bisa diganti dengan sukrosa, dikasih gula, lalu dikasih dengan agar. Jadilah potato sukrose agar. Nah itu bisa dimodifikasi kayak gini. Ini ada gula, ada daging, ya, ada agar-agar. Nah itu bisa jadi. Ya, berhasil saya buat kemarin itu. Jadi kalau sana kalian ingin menumbuhkan bakteri di rumah juga bisa pakai agar-agar, tambahkan daging. Pak, daging kan mahal juga. Oke, nggak punya daging, kan ada ekstrak daging ya. Ekstrak daging misalnya kalian dapatkan dari mana? Misalnya pakai Royco atau pakai Masako atau pakai Maggi atau apapun lah. Itu penting ada aura-aura dagingnya lah, itu bisa ya. Jadi bakteri itu kalau bakteri secara general ya. Nah ini tadi contoh bakteri yang contoh medium selektif. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dia menseleksi beberapa organisme dan menghambat organisme lainnya, ya. Jadi contohnya adalah Meconium agar, ya. Dia bisa menghambat bakteri gram negatif. Dia untuk menseleksi bakteri gram negatif. Jadi yang tumbuh di medium Meconium agar itu adalah bakteri-bakteri yang gram negatif. Lalu dia menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Jadi yang tumbuh di sana adalah bakteri gram negatif. Jadi seleksinya adalah ke sana. Itu maksud dari seleksi.
Nah, ini bisa kalian lihat medium-medium yang bersinar-bersinar ini ya, ada warna hijau. Nah, di sini bakteri-bakteri kan bisa kalian lihat ya, dia bisa di sini adalah medium yang diferensial ya. Ya. Jadi bisa kalian lihat di sini dia menseleksi. Ini bakterinya ini medium selektif diferensial. Bisa langsung gabung ya. Jadi nama mediumnya medium NSF ya. Dia di sini bisa numbuh untuk menseleksi bakteri-bakteri yang kelompok-kelompok Vibrio. Ya, selain Vibrio nggak bisa tumbuh di sana. Tapi nanti dibedain antara Vibrio cholera nanti warnanya kuning. Ya, Vibrio cholera nanti warnanya kuning. Nih kuning nih. Yang warna hijau-hijau ya, hijau ini adalah bakteri yang namanya Vibrio parahemolyticus. Beda ya. Jadi kelihatan di sini bahwa selektif dan diferensial. Berbeda koloni warnanya. Karena apa? Karena metabolisme. Karena ditambahkan indikator warna di sini nanti. Jadi yang bisa melakukan metabolisme itu akan berubah warna jadi kuning, yang tidak bisa nanti warnanya tetap warna hijau, gitu ya. Lalu nanti ada medium yang namanya TCBS ya. TCBS itu untuk menseleksi Vibrio. Jadi yang tumbuh di sini adalah Vibrio saja. Jadi kelihatan warna kuning. Lalu ada yang di sini adalah medium untuk medium apa istilahnya? Lupa. Bentar. Medium Thayer-Martin itu digunakan untuk menseleksi bakteri-bakteri yang berasal dari spesimen rektal ya, dari anus ya, untuk mengetahui apakah ada Neisseria gonorrhoeae atau tidak. Nanti di sini tumbuh yang pada medium Thayer-Martin yang tumbuh adalah Neisseria doang, yang lain nggak bisa tumbuh. Lalu kalau pada coklat medium itu tumbuh semua yang ada di rektal spesimen ya. Jelas. Macam-macam di sana tumbuh. Jadi kalau untuk kita ingin menseleksi, maka kita gunakan medium yang lebih spesifik gitu ya. Tergantung dari target si bakteri kita. Nah, ini medium Eosin Methylene Blue. Eosin Methylene Blue itu sering digunakan untuk menseleksi bakteri-bakteri yang Enterobacter misalnya ya. Ini kalau kalian lihat di sini sangat berbeda ya. Ketika Escherichia coli di sini mediumnya diferensial. Ketika kita menggunakan EMB, ketika dia tumbuh E. coli warnanya hijau metalik seperti ini. Ketika Enterobacter aerogen itu akan muncul warna hitam. Ya, ini hijau metalik. Ini jangan, nggak cantik warnanya. Ini hijau ya. Kok jadi jelek ini. Ya, ini hijau. Ini hitam. Lalu ini merah. Ya. Proteus vulgaris. Ini kalau Salmonella tipe Murium itu kayak nggak jelas, tengah tembus pandang. Lalu kalau Staphylococcus aureus itu jelasnya nggak kelihatan. Ya. Tumbuh tapi nggak terlalu terlihat. Di sini jelas membedakan antara diferensiasi antara masing-masing mikroba pada medium yang sama. Ya. Lalu nanti kita lihat di sini yang tadi saya bilang ya, ada medium yang namanya medium McConkie tadi disebutkan. Nanti kalau E. coli ya, kalau E. coli warnanya seperti ini. Ya, E. coli, Enterobacter warnanya kayak gini ya. Lalu kalau Proteus vulgaris warnanya kuning-kuning, Staphylococcus aureus warnanya orange ya. Nah, ini untuk mendiferensiasi kalau mediumnya bisa, misalnya bakteri itu bisa memfermentasi laktosa. Fermentasi laktosa ini warnanya seperti ini. Kalau tidak memfermentasi laktosa warnanya kuning. Jadi nanti di medium itu ditambahkan. Ya, ini MSA yang tadi saya bilang ya, MSA. Ya. Kalau Staphylococcus aureus warnanya kuning karena bisa nanti di sini yang tumbuhannya adalah bakteri-bakteri yang suka pada kadar garam tinggi karena ada salt di sini. Lalu kalau Staphylococcus aureus itu akan bisa menggunakan gula manitol, jadi warnanya warna kuning, sedangkan Epidermidis nggak bisa, tetap warnanya sama. Micrococcus luteus juga tetap warnanya hampir sama dengan Staphylococcus epidermidis, sehingga jelas perbedaannya ya. Ini tadi medium yang diferensiasi tadi juga ya. Ini contohnya pada medium agar darah tadi itu yang saya sebutkan agar darah. Jadi di medium ini tambahkan agar, ditambahkan darah. Jadi ini yang berbahaya nih, yang kayak gini, yang beta ini nggak boleh digunakan. Sebagus-bagusnya bakteri ini bisa memfermentasikan makanan sehingga menghasilkan gizi yang baik. Tapi kalau ketika diuji pada medium agar darah dan dia menghasilkan beta hemolysin seperti ini, maka tidak bisa digunakan karena itu sangat berbahaya dan harus dimatikan. Ya, ada McConkie juga. Ya. Oke. Pertemuan hari ini sampai di sini saja. Saya persilahkan untuk yang tidak jelas pertanyaannya ditanyakan, jelas penjelasannya ditanyakan pada kolom komentar.
Jadi nanti bagian komentar kalian tanyakan, nanti akan saya jawab di pertemuan kita di Google Meet ya. Jadi nanti saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian di Google Meet. Oke, nah nanti nanti kan di situ juga ada pertanyaan. Tadi kan saya sudah berikan pertanyaan di tengah-tengah, silakan jawab di bagian kolom komentar. Lalu nanti untuk pertanyaan di komentar yang lainnya. Nanti saya akan pin komentar untuk menjawab pertanyaan, tapi nanti satu lagi yang komentar bebas untuk pertanyaan-pertanyaan dari materi yang belum jelas. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.